pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustaz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada beda. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustadz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya dia? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Itu dalil. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kamput, haram. Di mana letak haramnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati di salib, kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustaz kan punya kawan orang tak Islam, ya. Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Ambo WA-nya. 10 hari sebelum hari rayanya ambo WA. Saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air. Tapi untuk hari raya, aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang itu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah. Yang tak ada masalah. Kita berkawan ini bukan sehari dua hari. Dari zaman SD dulu berkawan dengan orang tak Islam. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insyaallah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu enggak gugur. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, pada suatu malam
Saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustaz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Al-Nob, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Al-Nob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Endri, melalui tim-tim kosadanya. Ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah. Rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi, kecuali ada niat lain, misalnya mau buka cabang atau lain-lain. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu, alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah, omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Bolehkah laki-laki pakai obat kuat Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang obat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, isuk ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustadz yang mengajar agama, mana Ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadahu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui,
maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu, atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya', balik kepada kaidah al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustaz, ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di siminak pesawat, nyo mesin tu pocah melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2022, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada beda. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas insyaallah. Kalau ada nyampe tidak jelas, utaknya jelas. Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Piye iki? Ibu seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan suami. Ibu kalau mau nikah sama suami orang mesti ditalak dulu, habis talak nunggu 3 bulan, namanya iddah. 3 bulan nggak ada ngandung, baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada istri orang nikah dengan suami orang, maka itu bisa dipidanakan. Suaminya bisa nuntut ke polisi, ditangkap kasus perzinahan, karena istri tidak bisa menikah poliandri. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik minyak, ada teknik mesin, politeknik. Suami ini loro, poliandri. Bojone loro, poligami. Main bola di pantai, poli pantai. Jadi selama dia dengan suami orang berzina. Kalau itu terjadi di Bukit 9, kita khawatir turun azab Allah. Jadi mesti lapor supaya diambil tindakan. Lapor ke Pak Kades, lapor ke Pak RW, lapor ke Pak Dan Ramil, lapor ke Pak Kapolsek supaya diambil tindakan. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat perbuatan maksiat, setan bisu. Wes setan bisu nih. Apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik tuh Pak Ustad? Iko tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa? Kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya.
masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atuk. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu mengalau wantunya cemana tuh? Cao mengalau wantunya ditahlilkan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis lalu itu. Pindah hantuan tutup ke mall kemana-mana. Itulah asal muasal. Lalu kemudian kepala gulai kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan tiba-tiba berubah perasaan. Oh, kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya nyo tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. Berubah bunyi Fatihah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha. Itulah makna tauhid. Cuma ulama dulu caranya lembut. Dia tidak main bid'ah. Kalau macam itu tak Islam awak gini. Semboleh dia nenek moyang awak. Mati ulama-ulama. Tapi mereka dengan dakwah yang lembut, dengan dialog. Kenapa kepala kambing dalam? Kepala kambing gulai, darahnya yang dibuang. Karena darah memang najis. Boleh orang Islam makan darah? Mana boleh? Dracula tak Islam. Dengan majunya media sosial, bagaimana cara memilih ceramah dari ustadz yang viral? Bagaimana cara agar tidak terpapar paham yang menyimpang? Yang pertama, lihat ustadznya belajar dari mana. Tuh yang pertama, ustadznya dari mana? Dari Lirboyo Kediri. Ustadznya dari mana? Dari Tambak Beras Jombang. Ustadznya dari mana? Dari Denanyar. Oh, ini dari mana? Ini dari Mbah Munawir Kerapiak Jogja. Ini dari mana? Ini dari Sidogiri. Itu semua insya Allah Ahlus Sunnah wal akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa diulang? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Baha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Maimun Zubair Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini ada ustaz dari Sumatera Barat. Dari mana dia? Dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Amin Al-Ghazali. Oh, ini dari Medan Sumatera Utara. Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Jamiyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Jangan ambil ceramah dari Wahabi, dari Syiah, dari liberal, dari Khawarij, dari Murji'ah. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Ay, kok menyindir aku kok? Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala, itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid. Karena diyakininya foto itu adalah berhala. Ini foto ini berhala, maka tak boleh dipajang di masjid. Foto berhala tak boleh dipajang di ruang tamu. Maka dijawab oleh Syekh Bahid Al-Muti'i, mufti. Kata beliau, foto bukan berhala, karena berhala itu kalau disenter ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tak? Ada disenter, 3 dimensi. Sedangkan foto tidak.
foto itu bukan berhala, foto bukan patung. Jadi jangan samakan foto dengan patung. Selesai, bahwa foto bukan patung. Jadi kalau begitu hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu bukan salahmu. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah. Tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie mulut digini-ginikan pula. Macam kudo lapa. Nah, itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.